Pengertian organisasi. Organisasi berasal dari kata organization yang artinya adalah struktur sosial formal, stabil, yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan hasil. Definisi teknis ini berfokus pada 3 elemen dari organisasi. Modal dan tenaga kerja sebagai faktor utamanya yang disediakan lingkungan, organisasi atau perusahaan yang mengubah input tersebut ke dalam bentuk barang ataupun jasa melalui fungsi produksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh lingkungan. Dan sebagai timbal baliknya nanti, lingkungan akan menyediakan kembali faktor produksi tersebut. Bisnis dan organisasi bisnis selalu mengacu pada proses yang sistematis. Hal ini disebabkan bisnis mencakup hal-hal yang berkaitan dengan data, informasi, bahan baku, peralatan, sistem, sumber daya manusia, teknologi, dan hal-hal yang selalu terkait. Tidak ada elemen yang berdiri sendiri. Pada proses bisnis dapat diketahui bagaimana pekerjaan ditata, dikoordinasikan, dipusatkan, dan juga dioptimalkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai. Proses bisnis merupakan arus kerja nyata dari aktivitas kumpulan pengetahuan, material, dan informasi. Keterpaduan elemen-elemen yang ada pada proses bisnis tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan daya saing apabila proses bisnis tersebut mampu mendorong perusahaan atau organisasi melakukan tindakan-tindakan inovatif. Proses bisnis akan menjadi kekuatan sebagai organisasi bisnis jika tiap-tiap bagian dalam proses bisnis tersebut terintegrasi. Sebagai contohnya, proses pemesanan pada perusahaan memerlukan kerjasama antara fungsi penjualan, fungsi pemasaran, fungsi akuntansi, dan fungsi manufaktur. Fitur-fitur apa saja dari organisasi dan apa dampak sistem informasi terhadap organisasi itu sendiri? Organisasi modern tersusun, terspesialisasi, dan terpisah berdasarkan rutinitas yang jelas untuk memaksimalkan efisiensi. Setiap organisasi memiliki budaya dan politiknya masing-masing yang berasal dari perbedaan kepentingan kelompok, dan mereka juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Organisasi memiliki perbedaan dalam tujuan, kelompok yang dilayani, peran sosial, gaya kepemimpinan, insentif, jenis tugas yang dijalankan, serta jenis struktur. Fitur-fitur tersebut membantu menjelaskan perbedaan-perbedaan di dalam organisasi yang menggunakan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Pengenalan sistem informasi baru akan mempengaruhi struktur organisasi, tujuan, rancangan kerja, nilai, persaingan antar kepentingan kelompok, pengambilan keputusan, dan perilaku sehari-hari. Dampak sistem informasi terhadap bisnis dan perusahaan. Satu, dilihat dari dampak ekonomi. Teknologi sistem informasi dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat digantikan dengan modal dan tenaga kerja tradisional. Satu, teknologi informasi menggantikan bentuk modal seperti gedung dan mesin yang tetap relatif mahal. Dua, teknologi informasi menggantikan tenaga kerja yang secara historis merupakan biaya yang terus meningkat. Yang kedua, dampak organisasi dan perilaku. Teori yang berdasarkan sosiologi dari organisasi yang rumit juga memberikan beberapa pengertian mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah dengan penerapan aplikasi teknologi informasi yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model daya kompetitif. Dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan beserta strategi yang dimilikinya ditentukan oleh persaingan dengan pesaing tradisionalnya. Akan tetapi, mereka juga dipengaruhi secara signifikan oleh pendatang baru di pasar, produk dan jasa pengganti, pemasok serta pelanggan. Sistem informasi membantu perusahaan dalam bersaing dengan jalan menekan biaya, melakukan diferensiasi produk maupun jasa. Fokusnya pada kesempatan yang ada di pasar, kemudian memperkuat hubungan dengan pemasok dan pelanggan, serta meningkatkan hambatan bagi pesaing untuk masuk ke dalam pasar dengan meningkatkan kinerja operasional yang memuaskan. Kemudian model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai menekankan pada aktivitas spesifik yang dilakukan perusahaan di mana strategi dalam bersaing dan sistem informasi memiliki dampak yang paling besar. Model tersebut memandang perusahaan sebagai rangkaian aktivitas utama dan pendukung yang memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Aktivitas utama secara langsung berhubungan dengan produksi dan distribusi, di mana aktivitas pendukung bertugas
menjamin terlaksananya aktivitas utama. Rantai nilai perusahaan dapat dihubungkan dengan rantai nilai pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Value Trap terdiri atas sistem informasi yang menunjang daya saing pada tingkat industri dengan mempromosikan penggunaan standar industri tertentu secara luas dan memungkinkan organisasi bisnis bekerja lebih efisien bersama nilai rekanannya. Bagaimana sistem informasi membantu organisasi bisnis? Karena perusahaan terdiri atas banyak unit bisnis, sistem informasi mencapai efisiensi tambahan atau menunjang layanan dengan mempersatukan kegiatan operasional unit bisnis yang terpisah-pisah. Sistem informasi membantu organisasi bisnis dalam mempengaruhi kompetensi intinya dengan mempromosikan dan menyebarluaskan pengetahuan di seluruh unit bisnis perusahaan. Sistem informasi memfasilitasi model bisnis berdasarkan jaringan pengguna pelanggan berskala besar yang mengambil manfaat dari ekonomika jaringan. Kemudian strategi perusahaan virtual menggunakan jaringan untuk berhubungan dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan tersebut dapat menggunakan kemampuan perusahaan lain untuk membangun, memasarkan, dan juga mendistribusikan produk maupun jasanya. Dalam suatu ekosistem bisnis, sekelompok industri bekerja sama untuk memberikan nilai pada pelanggan. Sistem informasi mendukung suatu jaringan interaksi yang padat di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Selanjutnya, tantangan yang muncul dari strategi sistem informasi. Pengimplementasian sistem strategis seringkali memerlukan perubahan organisasi secara meluas dan perpindahan dari suatu tingkat sosioteknis yang satu ke tingkat yang lain. Kemudian perubahan semacam itu disebut dengan transisi strategis yang seringkali sulit dan menyakitkan untuk dicapai. Banyak sistem informasi strategis mudah ditiru oleh perusahaan lainnya. Maka keunggulan strategis tidak selalu dapat dipertahankan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu beberapa sistem informasi yang diperlukan. Yang pertama, sistem informasi produksi atau manufaktur. Di mana sistem ini informasi yang diberikan yaitu mengenai fungsi produksi. Di mana informasi yang diberikan atau disajikan dapat berupa jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, jumlah tenaga kerja, serta laporan output barang jadi. Kemudian yang kedua ada sistem informasi akuntansi. Pada sistem ini, informasi yang diberikan yaitu mengenai fungsi akuntansi atau pencatatan. Merupakan sistem yang mencatat historis seluruh kejadian yang berkaitan keuangan. Di mana informasi yang diberikan atau disajikan dapat berupa arus kas perusahaan dan laporan posisi keuangan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan data. Kemudian, ini dapat dianalisis dalam berbagai cara untuk memenuhi sebagian kebutuhan informasi manajemen. Kemudian yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Pada sistem ini, informasi yang diberikan yaitu mengenai fungsi sumber daya manusia atau HRD. Tak dapat dimungkiri bahwa sumber daya manusia adalah salah satu aset terbesar perusahaan dalam operasinya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki informasi yang akurat terkait dengan sumber daya manusia. Keuntungan dalam penerapan sistem informasi adalah mampu bersaing secara kompetitif dan bisa bertahan dengan rincian antara lain. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Kedua, pelayanan mutu kepada pelanggan dan ditingkatkan. Yang ketiga, pengembangan atau kreasi produk dapat ditingkatkan. Yang keempat, dapat mengubah basis kompetisi karena dapat mengantisipasi setiap perubahan pada lingkungan. Yang kelima, dengan bantuan akses informasi yang cepat saji. Lalu mampu untuk mendapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang bisnis dengan lebih cepat. Lalu memudahkan dalam menyebarluaskan informasi secara lokal maupun global dengan biaya yang murah dan cepat. Yang terakhir, membentuk citra produk atau barang dan jasa yang positif di mata pelanggan. Konsep strategi. Selanjutnya, konsep strategi. Strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai rencana permainan atau game plan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memperoleh posisi yang dapat memenangkan persaingan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan kinerja bisnis. Strategi organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan-kegiatan kompetitif dan pendekatan-pendekatan bisnis yang diterapkan manajemen
dalam menjalankan kegiatan operasional organisasinya. Organisasi memerlukan sebuah strategi yang tepat karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, organisasi harus secara aktif membentuk kegiatan-kegiatan. Suatu strategi organisasi menyediakan suatu metode bagi organisasi untuk melaksanakan kegiatannya secara proaktif dengan menyediakan peta untuk melakukan kegiatan operasional, petunjuk melakukan bisnis, perencanaan membangun loyalitas pelanggan, dan membangun keunggulan kompetitif secara berkelanjutan untuk memenangkan persaingan. Yang kedua, menyatukan ide dan inisiatif dari masing-masing unit bisnis dalam organisasi untuk membentuk perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi.